Selamat datang kembali, kita lanjut lagi ya pembahasan mendalam kita. Oke. Kali ini kita mau lihat nih satu bab dari materi Anda yang membahas sesuatu yang menarik banget menurut saya. Kenapa sih keputusan-keputusan terbesar dalam hidup kita itu seringkali kalau dipikir-pikir nggak rasional ya kalau cuma dihitung untung rugi sesaat? Ya. Ini memang pertanyaan kunci ya. Sumber kita kali ini bab 6 dari buku Wild Problems-nya Russ Roberts. Judulnya Flourishing Matters. Flourishing matters, hidup yang bermakna atau mungkin berkembang utuh gitu ya? Betul. Konsepnya itu hidup yang bermakna atau perkembangan diri yang utuh. Kita bisa bilang mekar lah ya, biar gampang. Dan ini beda banget sama sekedar cari senang atau hindari susah sehari-hari. Bukan kalkulasi biasa. Justru ini lebih ke gimana pilihan-pilihan besar itu membentuk ya. Membentuk siapa diri kita ya, soal identitas, nilai-nilai kita, jadi sosok yang kita mau, gitu. Walaupun mungkin jalannya lebih susah. Nah, itu dia. Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng gimana konsep hidup bermakna ini bekerja. Langsung pakai contoh-contoh dari bab ini aja ya. Boleh. Kita mulai dari pengalaman si penulisnya sendiri, Russ Roberts. Ini contoh yang kuat banget sih. Dia itu kan dihadapkan pada pilihan. Tetap nyaman kerja jadi peneliti di Hoover Institution, Stanford. Lingkungan udah enak, gaji oke, teman-teman cocok. Kondisi ideal lah ya kedengerannya. Iya, kondisi ideal. Atau pilihan lainnya, pindah ke Yerusalem. Buat apa? Buat memimpin perguruan tinggi baru, Shalem College, yang waktu itu belum jelas banget masa depannya. Wah, jauh banget bedanya ya. Kalau pakai hitungan untung rugi harian sih, ya jelas ya, pastinya tetap di Stanford dong. Pasti. Pindah itu kan artinya, wah, repot banget. Jual rumah, adaptasi budaya baru, jauh dari keluarga, belum lagi resiko gagal di tempat baru, pekerjaan baru, tantangan baru. Tapi, dia milih pindah. Kenapa tuh? Nah, disinilah konsep hidup bermakna tadi masuk. Buat Roberts, pindah itu bukan sekedar ganti kerjaan, tapi itu nyambung banget sama identitas dia sebagai seorang Yahudi, sama kepedulian dia soal Israel, sama keinginannya buat bangun pendidikan liberal di sana. Jadi semacam panggilan jiwa gitu ya? Persis, dia bilang gitu, panggilan jiwa. Meskipun, ya dia juga realistis kok. Dia bilang, ya kalau istrinya nggak setuju banget, atau kalau kondisi finansial jadi hancur lebur, ya nggak akan pindah juga. Ada batas rasionalnya. Oke, jadi ada pertimbangan praktis juga. Ada. Tapi faktor penentunya itu rasa bahwa kalau dia nolak kesempatan ini, rasanya kayak mengkhianati. Ya, mengkhianati dirinya sendiri gitu. Ini tentang menjadi orang yang menjawab panggilan itu. Panggilan jiwa versus kenyamanan sehari-hari. Ini jadi ingat soal dilema Charles Darwin yang dulu pernah kita singgung ya, soal menikah. Kan daftar pro kontranya dia itu fokus banget ke pengalaman harian. Teman ngobrol lawan, waktu riset hilang, gitu-gitu. Ya, sangat kalkulatif ya daftar Darwin itu. Tapi rasanya keputusan kayak menikah atau punya anak, itu lebih dari sekedar nambahin plus minus harian deh. Bener nggak sih? Betul sekali. Ini bukan cuma soal apa yang bakal kita rasain sehari-hari. Tapi lebih dalam lagi, ini soal siapa kita jadinya. Menjadi suami, istri, orang tua, itu kan transformasi identitas. Mengubah cara kita lihat diri sendiri ya. Banget. Prioritas berubah. Arti hidup bisa jadi berubah juga. Kesenangan sama kerepotan harian itu jadi bagian dari cerita yang lebih gede tentang perubahan diri kita. Tapi menariknya nih, jalan hidup bermakna ini kan beda-beda ya buat tiap orang. Di bab ini juga disebut soal Franz Kafka. Dia juga bikin daftar pro kontra nikah loh. Oh ya? Mirip Darwin dong. Iya, tapi kesimpulannya beda. Buat Kafka, justru kesendirian itu penting banget buat nulis. Dan nulis itu inti dari hidup bermakna versi dia. Jadi dia sadar milih nggak nikah demi jaga ruang itu. Nah, ini penting banget. Nggak ada satu resep hidup bermakna yang pas buat semua orang. Buat sebagian, mungkin lewat komitmen keluarga. Buat yang lain bisa lewat karya, pengabdian, atau pilihan hidup yang lain lagi. Ini jadi bikin mikir ya. Buat Anda pendengar, gimana peran komitmen-komitmen besar dalam hidup Anda? Atau justru pilihan untuk nggak berkomitmen pada hal tertentu? Gimana itu membentuk rasa utuh dan bermakna buat hidup Anda? Pertanyaan bagus tuh. Nah, selain soal hubungan, pilihan tempat tinggal juga seringkali lebih dari sekedar, cuaca enak atau kantornya dekat gitu. Oh ya, contohnya gimana? Ada cerita Roya Hakakian.
Dia pindah dari Iran ke Amerika pas remaja. Buat dia, itu bukan cuma adaptasi biasa, tapi proses transformasi yang dalam banget. Proses menjadi orang Amerika. Identitas barunya itu mewarnai semua hidupnya. Wow, jadi bukan cuma pindah fisik ya? Bukan. Sama kayak penulis buku ini waktu dia memutuskan pindah dan jadi warga negara Israel lewat proses aliyah. Itu kan langkah besar ya secara sejarah dan budaya buat banyak orang Yahudi. Bukan cuma cari gampang atau untung praktis, tapi lebih ke merengkuh identitas baru, merasa nyambung sama sejarah, sama komunitas yang lebih besar. Jadi ada rasa belonging gitu ya? Betul. Bahkan di skala sosial yang lebih luas, kita lihat isu identitas ini kuat banget. Contohnya kayak perdebatan Brexit. Iya, argumen ekonomi pasti ada dan penting. Tapi seringkali, inti perdebatannya itu soal identitas. Saya ini British atau European. Itu kan melampaui hitungan untung rugi biasa. Bener juga ya. Ini kelihatan juga di dunia kerja. Ingat nggak cerita ahli statistik Percy Diakonis? Yang galau milih antara pindah dari Stanford ke Harvard. Oh iya, yang temennya nyaranin bikin daftar plus minus itu ya? Iya. Terus Diakonis jawabnya apa? Ayolah ini serius gitu kan? Iya, jawaban ini serius itu nunjukin kalau taruhannya lebih besar dari sekedar fasilitas atau gaji. Ada semacam kecemasan soal identitas dia nanti gimana? Gimana rasanya jadi profesor Harvard dibanding Stanford? Nah, itu dia. Gimana lingkungan baru itu bakal ngebentuk dia sebagai ilmuwan. Ini bukan soal mana yang lebih enak aja di permukaan, tapi mana yang lebih pas sama dirinya dan arah perkembangannya ke depan. Ternyata ya, pertarungan antara hitungan untung rugi sesaat sama hidup bermakna ini nggak cuma di keputusan-keputusan gede aja, tapi juga ada di pilihan-pilihan yang lebih kecil yang kita hadapi terus-menerus. Contoh gampangnya persahabatan. Kadang kita dengarkan istilah investasi waktu buat teman. Seolah-olah ini transaksi aja. Iya, kayak hitung-hitungan bisnis ya. Padahal inti persahabatan kan seringnya soal menjadi teman yang baik, ya nggak sih? Luangin waktu, kasih dukungan, bahkan pas lagi nggak ada untungnya buat kita, atau malah lagi repot. Itu bagian dari identitas kita sebagai teman, bukan cuma kalkulasi manfaat. Atau contoh lain, ikut milih pas pemilu. Kalau dipikir secara ekonomi rasional, satu suara kita kan hampir nggak ngaruh ya buat hasil akhir. Penting waktunya buat kerja, mungkin. Secara logika sempit, iya. Tapi kenapa banyak orang tetap milih? Seringkali bukan karena ngitung dampaknya langsung, tapi karena mereka merasa itu hal yang benar buat dilakuin. Bagian dari identitas sebagai warga negara yang baik gitu. Persis, warga negara yang bertanggung jawab. Mereka nggak mau lihat diri mereka sebagai orang yang cuek atau apatis. Ini soal prinsip, soal siapa saya, bukan soal untung rugi saat itu aja. Mungkin Anda juga ngerasain dorongan ini. Apa sih yang bikin Anda milih kalau Anda memang memilih? Kompleks ya ternyata. Ada lagi contoh yang lebih ekstrim mungkin? Ada. Misalnya tindakan kebaikan yang luar biasa. Kayak orang yang nyembunyiin orang Yahudi pas zaman Holocaust. Atau kisah Penny Lane yang donorkan ginjalnya ke orang asing yang nggak dia kenal sama sekali. Wah, itu sih. Iya. Kalau dihitung untung rugi jelas nggak masuk akal sama sekali kan? Resikonya gede banget, imbalan materi nol. Motivasi utamanya pasti bukan itu. Terus apa dong? Ya, dorongan moral, rasa kemanusiaan, prinsip etis yang kuat banget. Yang menarik dari cerita Penny Lane ini, dia bilang sebelum donasi itu dia nggak ngerasa dirinya orang yang murah hati loh. Tapi setelah dia lakuin itu, dia jadi merasa murah hati. Tindakannya membentuk identitasnya ya? Betul. Ini nunjukin gimana tindakan yang didorong oleh nilai-nilai kita itu bisa secara aktif membentuk siapa diri kita sebenarnya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua contoh tadi, karir, hubungan, tempat tinggal, pilihan harian kayak milih di pemilu, sampai tindakan heroik polanya kelihatan ya. Manusia itu seringkali ngejar sesuatu yang lebih dalam dari sekedar seneng-seneng atau untung jangka pendek. Ada dorongan kuat ke arah tujuan hidup, makna, integritas, martabat, ya semua aspek dari apa yang kita sebut hidup yang bermakna itu. Di sini penulisnya nyambungin ke pemikiran filsuf Adam Smith ya. Iya, betul. Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments, Smith bilang manusia itu punya dua keinginan dasar. Pertama, ingin dicintai, maksudnya dihargai, dipuji, dihormati orang lain. Itu kayaknya wajar ya, semua orang pengen. Wajar. Tapi ada yang kedua, dan ini kuncinya. Kita juga ingin pantas dicintai, worthy of love.
Nah, ini dia. Kita nggak cuma pengen pujiannya, tapi kita pengen layak dapat pujian itu karena kita memang bijaksana, berbudi luhur. Menjadi pantas dicintai inilah inti dari hidup yang bermakna. Soal integritas diri, bukan cuma pengakuan dari luar. Dan Smith juga bilang ada dua jalan utama buat dapetin status dicintai atau dianggap penting gitu. Iya, dia mengamati ada dua jalan. Jalan pertama, jadi kaya, berkuasa, terkenal. Smith nyebutnya jalan yang gemerlap dan berkilauan. Gampang kelihatan, menarik banget perhatian orang. Jalan yang disorot lampu gitu ya. Bisa dibilang gitu. Jalan kedua, jadi bijaksana dan berbudi luhur. Jalan ini, kata Smith, lebih redup, seringkali di tempat remang-remang. Kurang menarik perhatian massa. Cuma dihargai sama orang-orang yang juga menghargai kebijaksanaan dan kebajikan itu sendiri. Jalan yang gemerlap itu kedengarannya lebih menggoda ya. Jelas. Karena hasilnya kelihatan langsung, pengakuannya instan. Jalan kebijaksanaan dan kebajikan itu lebih susah diingat, lebih susah dipilih secara konsisten. Makanya, kata Smith, kita cenderung lebih gampang kagum sama kekayaan dan kebesaran daripada sama kebijaksanaan dan kebajikan. Artinya kalau kita memang peduli sama hidup yang bermakna, ini butuh usaha sadar ya, nggak otomatis terjadi. Betul banget. Kita perlu aktif ngingetin diri sendiri dan milih jalan itu. Karena kalah menarik secara instan dibanding kilauan status atau kesenangan sesaat. Aspek hidup bermakna ini kan seringnya abstrak ya, nggak gampang diukur, dan nggak selalu rasanya enak atau menyenangkan. Perlu usaha ekstra ya, biar nggak gampang silau sama yang kelihatan keren di permukaan aja. Perlu banget. Tetap fokus sama apa yang benar-benar kasih makna mendalam buat diri kita sendiri. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih dari penelusuran kita di bab 6 ini, keputusan-keputusan besar dalam hidup kita itu seringkali bukan cuma soal gimana caranya biar hari-hari kita makin happy gitu ya. Bukan cuma itu. Tapi lebih dalam lagi, ini soal pertanyaan mendasar. Siapa sih kita ini? Dan kita mau jadi orang yang kayak gimana ke depannya? Ini tentang ngebangun cerita hidup kita yang utuh dan punya makna. Dan penting buat diingat, milih jalan hidup bermakna ini seringkali artinya milih yang nggak gampang, nggak nyaman, nggak selalu menyenangkan dalam jangka pendek. Tapi pilihan itu nyambung sama nilai-nilai terdalam kita. Ini soal kualitas cerita hidup kita secara keseluruhan ya jadinya. Tepat. Sesuatu yang lebih kaya daripada sekedar nambah-nambahin momen senang dan nggak senang. Oke, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa ajak pendengar buat ambil jeda sejenak buat refleksi pribadi. Boleh. Coba deh, renungkan sejenak pilihan-pilihan besar yang pernah Anda buat. Atau mungkin yang lagi Anda hadapi sekarang atau bakal dihadapi nanti. Seberapa besar sih peran pertimbangan soal hidup yang bermakna dan utuh ini, soal jadi siapa Anda nantinya, dibanding sama hitung-hitungan untung rugi sesaat? Dan kalau lihat ke depan, jalan mana yang rasanya lebih manggil Anda? Jalan yang kelihatan gemerlap dan gampang, atau jalan yang mungkin lebih tenang, lebih butuh perjuangan, tapi kayaknya menjanjikan makna yang lebih dalam buat hidup Anda? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya ya.